Dampingi suamimu dalam hidup dengan qanaah. Jangan kamu memandang pada wanita lain. Jangan memandang pada keluarga yang lain. Namun pandanglah suamimu dan kemampuannya. Syukurilah karunia Allah yang dilewatkan suamimu dan terimalah karunia-Nya Allah Ta'ala. Apa yang dihasilkan suamimu terimalah, qanaahlah. Ya, karena sungguh ya fillah barakallahu fikum, kalau engkau bisa seperti itu, engkau bisa qanaah, maka engkau akan menjadi sumber kebaikan dan kebahagiaan dalam keluarga. Berikut contoh bentuk wanita solihah dalam qanaah. Ya, seperti apa contohnya? Sosok wanita yang qanaah kayak apa sifatnya, muamalahnya? Bahwa azaujatus solihah qanu'ah, istri solihah yang qanaah itu la tukallifu zaujaha ma la yutiqu. Cirinya wanita solihah yang qanaah, dia tidak membebani suami yang suami tidak mampu. Dia sabar. Contohnya, kalau suaminya belum bisa memberikan mesin cuci, ya sabar nyuci manual dulu. Sambil nabung sisa belanjanya, ditabung sedikit-sedikit. Kalau sudah cukup, tanya suaminya, Bang atau Mat, Deng, ini aku ada simpanan uang. Uang dari mana? Sisa belanja diumpul. Kiranya biar aku tidak terlalu berat. Ayo antar mana? Beli. Ya. Beli apa? Beli pembantu. Buat pembantu yang bisa masak. Pembantu yang bisa menyuci. Bukan yang bisa ngomong. LG. Atau SAP. Atau apa lagi mereknya? Mesin cuci merek apa saja itu? Daripada kamu suami bayar pembantu gaji tiap bulan, ngasih makan tiap hari, lebih baik belikan mesin cuci, istri ringan mencucinya, tidak perlu pembantu untuk nyuci. Masak, beli Magicom, rice cooker, ya ringan. Itu qanaah, ya qanaah. Tapi kan caranya, artinya tidak membebani suami yang tidak mampu tadi, pelan-pelan, sabar, sampai mampu. Kalau suaminya mampu memberikan, dia suami yang baik berikan. Terus, inja al-mal takarat atau sukirat. Kalau datang harta, diberi suami harta, dia syukur. Wa indaqal hal sabarat. Kalau kondisi suami sempit, ia sabar. Takhafullah fi zawjiha, dia takut kepada Allah melanggar hak suaminya. Wa tuti'uhu fi ghairi maksiatin, dia terus taat pada suami dalam hal yang bukan maksiat. Ini bentuk wanita qanaah ya. Saya ulangi, dia tidak membebani suami yang tidak mampu. Ya, sehingga suami tidak terlalu beban berat tanggungannya. Keduanya, dia kalau diberi harta seberapapun syukur, dan kalau sempit kondisinya dia sabar, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla melanggar hak suaminya, ia taat pada suami dalam hal yang tidak maksiat. Itu bentuk ciri wanita solihat yang qanaah. Sehingga ketika harta berlimpah, dia tidak foya-foya, dia tidak mubazir, tidak israf, ya, banyak berinfak. Kelebihan hartamu infakkan. Yang kedua, ucapan berikut,
bentuk qanaah seorang wanita solihah dikatakan al-qanaatu wat tama' huma al-ghina wal faqr. Qanaah dan rakus ini dua sama seperti kaya dan fakir. Farubama fakirun huwa aghna minka biqanaatihi. Bisa jadi seringkali orang yang fakir itu dia lebih kaya darimu dari sebab qanaahnya. Dan sebaliknya, warubama ghaniyun wa huwa afqaru minka bitama'anihi. Dan seringkali orang yang kaya dia tampak lebih fakir darimu karena rakusnya. Sebenarnya itu orangnya kaya, sudah banyak hartanya, tapi kerjanya lebih getol, lebih susah, lebih parah, lebih lebih susah payah. Sampai hidupnya kayak susah, ya, gelisah. Sedangkan ini yang biasa-biasa tenang. Perhatikan ikhwah dan para ummahat, perhatikan. Kalau ada sosok laki-laki tenang hidupnya, tampak senang bawaannya, tentram, ayem begitu, ya, perhatikan. Padahal dia miskin, bukan orang kaya. Maka ketahuilah, di balik laki-laki ini sosok wanita solihah, itulah istrinya. Itulah istrinya. Bayangin Rasulullah SAW dengan istri banyak itu. Menjadi bahagia semua karena apa? Qanaah. Coba kalau istri jangankan 9 kayak Rasulullah SAW, ya, 1 saja sudah kebingungan kita. Rumah masih ngontrak, dituntut bikin rumah. Motor masih kredit, dituntut beli motor. Apalagi? Subhanallah. Kalau istri nggak ada qanaahnya, suami sudah susah payah, siang kerja, peras keringat habis terkuras, banding tulang sampai sakit-sakit badannya, masih belum cukup. Karena istri tidak qanaah. Seringkali orang kaya lebih susah kayaknya hidupnya karena tomak, takus. Tapi orang yang sederhana, tenang. Kenapa? Tumakninah, qanaah. Sehingga kun qanu'an ta'ish ghaniyan. Jadilah engkau qanaah, pasti hidupmu akan jadi kaya atau cukup. Kamu qanaah, pasti hidupmu cukup. Saya tanya, antum pilih jadi orang kaya atau pilih jadi orang yang cukup? Pertanyaannya, milih kaya atau milih cukup? Cukup atau milih kaya? Cukup kaya, begitu ya. Saya pilih cukup kaya. Cukup dan kaya raya, ya itu langsung sahnya. Cukup itu nggak mesti kaya raya. Orang kaya belum tentu cukup juga. Nyatanya orang kaya ada yang bakhil luar biasa. Karena apa? Katanya belum cukup. Saya mau ini, saya mau calon ini, saya mau naik ini, saya mau begini, saya mau begini. Angan-angannya terlalu banyak yang mau dimaukannya. Sehingga dengan harta miliaran pun tidak cukup-cukup. Itu kaya ya. Orang memandang kaya. Makanya orang yang seperti ini orang benci. Kenapa? Bakhilnya. Harta banyak dipinjemin nggak boleh, apalagi diminta. Itu. Orang nggak seneng, tetangganya nggak suka. Tapi kalau orang yang cukup, apa yang bisa dibantu dia bantu, tetangganya dibantu, semua dibantu. Padahal dia nggak kaya, tapi dia bisa membantu apa? Mencukupkan kebutuhannya, sisanya dibagikan ke saudaranya. Sehingga orang ini dicintai. Allah cinta dia, orang pun cinta padanya. Itu makanya kita minta cukup pada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, ya, beliau katakan, laisal ghina an qasratil ardi. Bukan yang kaya, yang banyak harta. Yang kaya itulah yang dia kaya jiwanya, cukup jiwanya. Berkata Ali bin Abi Thalib,
radhiyallahu anhu, "Ma hadamad din mislul bid'ah wala afsadur rijal mislut tama." Tidak ada yang lebih merusak agama dibandingkan bid'ah. Dan tidak ada yang lebih merusak laki-laki dibanding sifat tamak. Kalau sifat rakus ini ada pada istrinya, maka suaminya akan sengsara hidupnya. Tidak pernah bisa mencukupi kebutuhannya. Diberi rumah sudah, ini sudah masih kurang, mas, rumahnya bongkar, ganti model begini. Rumah dibongkar, mobil dijual, ganti yang begini. Nggak ada uang, kredit. Subhanallah, apa nggak kecekik suaminya? Akhirnya di bank ini kredit sekian, di bank ini sekian, di bank ini saya bangkrut. Itu gara-gara istri yang rakus, tomak, hancur. Ya, nah agama hancur kalau bid'ah, lebih menghancurkan. Sebab orang tertipu dikiranya baik padahal bid'ah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ittakhadhu minal qana'a sabila liridha. Kalian jadikanlah qana'a itu jalan untuk mencapai ridho. Fal hayatu la tu'til insan kulama yatamanna. Ingat bahwa hidup tidak akan memberikan kepada manusia semua yang diangan-angankan. Jangan kau berangan-angan semua apa yang kau maukan akan diberi dalam hidup ini. Dunia terbatas, tapi surga semua yang kau maukan Allah beri. Bedakan. Kalau sekarang kamu diberi semua yang kamu maukan, surga berarti. Ingat. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, la ya'tiyanna 'alanna zamanun la yubadil mar'u bima aghadal mal. Akan datang masa atau waktu, akan datang zaman di mana ya seseorang itu tidak peduli dari mana harta didapat. Aminal halal am minal haram. Apakah dari hasil halal atau dari hasil haram, yang penting saya kaya. Biar korupsi ini, yang penting kaya daripada itu miskin. Dan itu model orang sekarang. Cari jabatan biar bisa kedudukan, punya kedudukan, cari jalan lain untuk cepat kaya, korupsi. Subhanallah, padahal kalau dia nggak punya jabatan sudah kaya raya. Ya. Tapi karena hartanya untuk modal cari jabatan, bertambah jabatan, dia cari harta kembali, hanya rusak mencarinya. Andai kan dia qanaah sama anak cucu nggak habis hartanya, tapi karena cari jabatan habis hartanya, setelah jabatan korupsi jadinya. Itu kehidupan. Dan ini seringkali karena tuntutan istri yang tidak qanaah.